Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid dengan akhiran NIM 102. Di video kali ini saya akan membahas mengenai resume saya dengan materi Identitas Nasional dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan dosen pengampu mohon izin saya sebutkan namanya, Dr. Hasdin SPD MPD. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama yaitu hakikat identitas nasional. Pengertian identitas. Identitas ialah ciri-ciri khusus atau keadaan khusus yang melekat pada diri seseorang atau sekelompok orang, atau dapat dikatakan juga sebagai sekumpulan ciri khusus yang dapat membedakan dengan yang lain. Dan yang kedua ada nasional. Suatu nasional ini ialah merupakan suatu entitas yang ada dan melekat pada kelompok-kelompok yang berada dalam suatu wilayah, yang terikat oleh kesamaan-kesamaan yaitu budaya, agama, keinginan, dan cita-cita. Selanjutnya yaitu pengertian identitas secara umum. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas, yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Dan selanjutnya ada fungsi identitas nasional. Fungsi identitas nasional ini ada 4. Yang pertama, sebagai sarana pemersatu bangsa, dan yang kedua, sebagai pembeda dengan bangsa lainnya, dan yang ketiga, merupakan landasan negara, dan yang keempat, sebagai identitas suatu negara. Selanjutnya yaitu unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama yaitu sejarah, yang kedua suku bangsa, dan yang ketiga agama, yang keempat kebudayaan, dan yang kelima bahasa. Adapun contoh identitas nasional, yang pertama bendera merah putih sebagai bendera nasional, yang kedua Garuda Pancasila sebagai lambang NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Dari materi identitas nasional ada beberapa pertanyaan beserta jawaban. Pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah identitas nasional bersifat tetap atau bisa berubah dengan berkembangnya waktu? Jawabannya ialah identitas nasional bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya. Perubahan ini dapat terjadi akibat globalisasi, migrasi, dan perkembangan teknologi. Dan pertanyaan kedua yaitu, apa pentingnya kita sebagai mahasiswa mempelajari identitas nasional? Jawabannya ialah mempelajari identitas nasional penting untuk membangun kesadaran sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa, serta untuk memperkuat rasa kebersamaan dan keterlibatan dalam isu-isu sosial. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan ketiga. Sejauh mana media sosial berperan dalam memperkuat atau justru melemahkan identitas nasional di tengah arus informasi global? Jawabannya ialah media sosial dapat memperkuat identitas nasional dengan menyebarkan informasi positif tentang budaya lokal, tetapi juga dapat melemahkan dengan menyebarkan nilai-nilai asing yang dapat mengikis jati diri. Dan pertanyaan keempat, bagaimana mahasiswa dapat berperan dalam memperkuat identitas nasional di tengah-tengah pengaruh globalisasi dan modernisasi? Jawabannya ialah mahasiswa dapat berperan dengan mengedukasi diri dan orang lain, berpartisipasi dalam kegiatan budaya, menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten positif, dan terlibat dalam komunitas lokal. Pertanyaan terakhir yaitu, jelaskan perbedaan unsur-unsur pembentuk yang dulu dengan yang sekarang. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional di masa lalu lebih berfokus pada sejarah perjuangan dan budaya tradisional, sedangkan sekarang lebih dipengaruhi oleh globalisasi, teknologi, dan nilai-nilai progresif. Sekian video kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.